Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat menika baru belasan tahun usianya masuk Islam dan profesinya bisa dikatakan profesi yang biasa, bahkan di bawah kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kita selalu jaga, termasuk di waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia, yaitu di masjid. Kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir. Semoga ini bagian yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat menika baru belasan tahun usianya masuk Islam dan profesinya bisa dikatakan profesi yang biasa, bahkan di bawah kelas saat di Mekah. Nggih menika napa? Angon kambing, ngeten nggih. Napa? Pedus, penggembala kambing. Dan masuk Islam juga saat menggembala kambing, bertemu Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, kemudian dia minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah mendoakan kepadanya, anta hulaimun muallam, kamu orang Islam yang masih sangat belia, maka aku doakan kamu diajari oleh Allah. Napa? Diajari. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menjadi salah seorang sahabat yang menjadi referensi yang sangat penting terkait dengan Al-Quran. Mau belajar bacaan Al-Quran, datangi Abdullah bin Mas'ud. Mau memahami Al-Quran, temui dan bertanyalah kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Seorang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang mengerjakan kebaikan atas petunjuknya. Jadi begitu penting Bapak dan Ibu sekalian, kita memberikan arah petunjuk. Ngeten nggih, masjid menika sampun wonten nggih arah petunjuk bahwasanya di sini ada masjid. Sudah napa dereng? Nah, jadi kalau dari Pasar Legi sana sudah tahu di mana letak Baitus Somad. Karena masjid adalah merupakan tempat kebaikan yang sangat luar biasa. Maka siapapun yang memberi arah petunjuk kepada kebaikan dan kemudian orang itu melakukan kebaikan atas petunjuk tersebut, dia mendapatkan pahala yang sebagaimana orang melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Mari kita semangat Bapak dan Ibu sekalian untuk memberi
tanda di mana kebaikan itu ada. Dan termasuk majelis ilmu itu kebaikan yang sangat tinggi, ya. Nyambung dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Setelah kematian seseorang itu ada 3 amal yang Rasulullah dalam hadis menika menyatakan yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah ilmu, ilmin yuntafa, dan yang ketiga menika anak saleh. Jadi penting ilmu hadir, karena nanti akan kita rasakan nilai pahalanya meskipun kula panjenengan sami sudah meninggal. Ngoten nggih. Jadi mari bersemangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, karena kita ingin terus hadir pahala meskipun kematian telah tiba. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan mulai di surat Al-Ankabut ayat 56 dan 57. Kembali di ayat menika Allah memulai dengan kalimat ya ibadi. Ya. Kalau di surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah ngendika qul ya ibadi. Jadi bedanya ada tambahan qul, katakan. Kalau di surat Al-Ankabut Allah ngendika ya ibadi. Ini yang seharusnya hadir ya kita ya, apalagi sebagai thalabatul ilm. Kita semuanya ingin ya mendapatkan keberkahan karunia dari Allah saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan itu untuk kita. Di surat Toha ayat 114, Rabbi zidni ilma. Nggih menika napa? Bertambahnya ilmu. Maka ibad di antara puncak ya keutamaan mereka yang menjadi ibadullah itu Allah gambarkan di 186 surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di sini Allah memastikan bahwasanya mereka para ibadullah itulah mereka yang paling dekat dengan Allah. Dan ayat ini dinyatakan setelah Allah memberikan karunia terbesar untuk umat Islam setelah Al-Quran, yaitu ibadah di bulan Ramadan. 183 surat Al-Baqarah. Dan kemudian 186-nya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan kemudian Allah kembali menegaskan tentang mereka para hamba Allah, ada sebuah kepastian surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr, di akhir surat Al-Fajr. Jadi sesungguhnya mari kita selalu hadirkan ya bahwasanya ya Allah, saya bersama keluarga, bersama anak-anak, orang tua, itu adalah sesungguhnya bagian dari hamba-hambamu ya Allah, dan kami ingin dekat denganmu ya Allah. Karena kedekatan kami denganmu itu menjadi sebuah kepastian darimu bahwasanya kami dengan rahmatmu akan masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kemudian kembali di surat Al-Ankabut ayat yang ke-56, setelah Allah ngendika ya ibadi
alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. 57-nya kullu nafsin dha'iqatul maut. Inilah Bapak Ibu yang saya ingin kembali tegaskan sebagaimana yang telah saya sampaikan ya. Dua ayat menika ya. Setelah Allah menyatakan tentang ibadullah, kita sebagai hamba-hamba Allah, ada 4 catatan penting di dua ayat menika. Yang pertama, sesungguhnya ketika Allah mengatakan ardi, yaitu buminya Allah, itu kan terkait dengan tempat. Jadi ketika kita bicara tempat, pasti di situ ada keadaan dan waktu. Ini apa nggih, Pak? Saat menika jenengan di mana? Di masjid. Berarti pasti jenengan membawa keadaan. Sedang ada majelis ilmu. Kapan waktunya? Ba'da sholat subuh. Jadi ini penting kita Bapak dan Ibu sekalian, sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah itu luas. Ya. Maka ini memberikan sebuah apa? Sebuah catatan ya. Begitu pentingnya umat Islam, generasi kita, itu kita support untuk menjadi generasi-generasi yang mereka itu apa? Punya keinginan yang sangat jauh, cita-cita yang sangat tinggi. Dan semoga di antara putra-putri Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, ada generasi pelanjut Habibie yang di Jerman, kan ngeten. Bapak Ibu sekalian. Jadi bumi Allah menika napa? Sangat luas. Tetapi yang terpenting catatannya apa? Yang kedua, bahwasanya ketika kita dimanapun, itu Allah ngendika ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Ada misi Bapak dan Ibu sekalian. Misinya apa? Saling mengingatkan untuk mengajak hadirnya sujud-sujud kita dimanapun kita berada. Jadi bumi Allah itu yang paling ditunggu adalah sujud-sujud kula panjenengan sami. Maka 5 ayat pertama surat nopo Al-Alaq, ayat-ayat pertama yang Allah turunkan itu berakhir surat menika dengan kalimat apa? Wasjud waqtarib. Maka kedekatan kita dengan Allah dan yang ditunggu-tunggu tempat kita berada adalah sujud-sujud kita, terutama saat sholat, wabil khusus sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga ya, ada sebuah hal yang menarik ya. Kenapa penting kita hadir dimanapun dan kapanpun untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memastikan kita hanya menyembah Allah dan mengajak orang lain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-57 Allah ngendika sebuah hal yang pasti nggih menika napa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kemudian summa ilaina turja'un. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, karena itu sesuatu yang pasti, ya kita harus siap. Ya. Dan bahkan bagaimana kematian itu kita sambut dengan sukacita Bapak dan Ibu sekalian. Karena sesuatu yang kepastian. Karena apa? Kita memiliki sebuah keyakinan ya, bahwasanya kita hadirkan Allah ya. Subhana Rabbiyal A'la. Kita hadirkan Bismillah. Kita hadirkan Alhamdulillah. Kita nyatakan La ilaha illallah. Maka seharusnya kita senang Bapak dan Ibu sekalian. Kan ini berita dari Al-Quran, kan ngeten nggih. Dan saya sampaikan pada jenengan Bapak dan Ibu sekalian di surat yang ke surat 89 ayat yang ke-89 ya. Allah ngendika nggih. Tadi saya baru catat ngeten nggih. Jadi bahwasanya Quran menika turun Bapak Ibu sekalian. Quran menika turun
sejatinya adalah kabar gembira. Wa busyra lil muslimin. Jadi sesungguhnya apapun berita dari Al-Qur'an, ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu seharusnya membawa kita kepada hal yang sifatnya apa? Sukacita. Bahkan kabar kematian yang Allah nyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu seharusnya kita apa? Sambut dengan apa? Sukacita, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Quran menika hadir surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Busyra lil muslimin. Bapak Ibu yang berbahagia, itu 4 catatan terkait dengan surat Al-Ankabut ayat berapa? 56 dan 57. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, ada sebuah kisah Bani Israel. Ya, saya mendengar dan saya mencatatnya, Bapak dan Ibu sekalian, disampaikan oleh salah seorang syekh, nggih menika Syekh Utsman Al-Khamis. Jadi saya baca ya tentang kisah tersebut dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan cepat. Kharaja Musa alaihissalam wa Bani Israel yastasqun. Suatu ketika Nabi Musa keluar bersama Bani Israel. Wa kharaja ma'hu sab'ina alfan. Dan bersama Nabi Musa itu ada 70.000 Bani Israel. Ya. Wa kharaja ma'hu sab'ina alfan. Was sama fiha syai' minas sahab fa Musa yad'u. Fa ba'da lahazat fa idas sama sara sofian fastaghraba Musa. Nabi Musa itu kalau berdoa biasa selalu diijabah, Pak. Jadi Nabi Musa keluar dengan 70.000 Bani Israel karena saat-saat menikah di waktu itu sedang terjadi paceklik, kekeringan yang sangat lama. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah untuk diturunkan apa? Hujan. Bersama berapa? 70.000 Bani Israel, umat Nabi Musa. Saat Nabi Musa itu berdoa, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada awan, ya, ada awan. Tetapi ketika Nabi Musa berdoa, awan itu justru apa? Menghilang, Bapak. Heran Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kalimullah, ya. Sering Allah bicara dengan Nabi Musa, dan Allah bicara dengan dan Nabi Musa bicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa heran. Faqala Allah, ya Musa, inna sana fa inilah askikum ma kana fikum. Hei Musa, kenapa enggak aku ijabah? Wahai Musa, di antara 70.000 umatmu itu ada seorang yang bermaksiat kepadaku 40 tahun. Diberitahu demikian. Berapa tahun? 40 tahun. Maka aku belum turunkan hujan. Nabi Musa kemudian bicara dengan umatnya, ayo keluar dari barisan dari 70.000 itu. Ada di antara kalian yang bermaksiat kepada siapa? Allah 40 tahun. Sehingga Allah tidak menurunkan apa? Hujan. Kemudian seorang tersebut sadar. Fa akhfa hadzal rajul al-muznib wa qala Allahumma la tafdah, Allahumma inni tubtu, Allahumma askina alaina. Orang yang bermaksiat 40 tahun itu dia sembunyikan dirinya dan menyatakan 3 hal. Ya Allah, jangan engkau hinakan diriku ya Allah di hadapan 70.000 orang ya Allah. Ya Allah, aku mohon maaf ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Tahu-tahu hujan apa Pak? Turun. Nabi Musa bagaimana? Kaget apa kaget Pak? Kaget. Nggih. Jadi begitu orang menikah, nggih, doa kepada Allah yang sebelumnya menyatakan Allahumma inni tubtu, awan itu terkumpul kembali Pak dan hujan.
Fajtama'a as-sama min kulli makan thumma nazal matar walakin Musa istaghrab. Nabi Musa kembali terheran-heran dan berkata kepada Allah, qala ya rabbi qulta la taskina hatta kharaja minna al-mudhib. Ya Allah, kamu tadi kan bilang ini masih ada orang yang bermaksiat berapa? 40 tahun. Loh sekarang kok kamu kasih hujan ya Allah? Padahal belum keluar dia. Terus Musa mengatakan pada Allah, ya Allah tunjukkan siapa dia. Si ngeyel Pak Nabi Musa. Allah gak marah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, dia sudah berkata kepadaku, dia sudah memohon kepadaku, Allahumma inni tubtu, dan aku mengijabah taubatnya. Wahai Musa, bagaimana aku akan mempermalukan dia? Diam Nabi Musa, Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, itulah sesungguhnya ya, kita itu di hadapan Allah sama, Bapak dan Ibu sekalian. Dan siapapun kita punya hak yang sama untuk mendekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala selama masih hidup. Quran surat Al-An'am 162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun maksiat yang telah mungkin kita jalani ya, selama kita kembali ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah, Allah membuka pintu seluas-luasnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan, yaitu ada satu surat Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting ya. Yang kemudian ya, ada seorang sahabat yang bernama Abu Madinah Ad-Darimi meriwayatkan. Jadi boleh Bapak Ibu ya, ada sunnah sahabat itu kita lakukan. Ngeten nggih. Jadi sahabat itu kan generasi terbaik bersama Rasulullah. Apa yang dilakukan mereka Bapak Ibu sekalian dan disaksikan oleh sahabat yang bernama siapa? Abu Madinah Ad-Darimi. Jadi dua sahabat atau lebih ketika bertemu, yang diantara yang sering mereka saling mengingatkan dan bahkan membacakan menika surat apa? Wal Asri. Apa Bapak Ibu? Wal Asri. Ya, demi masa. Dan kemudian Imam Syafi'i, ini saya baca ya, ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan apa? Wal asri. Nah, jadi dia mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, qala Imam Syafi'i an suratil asri law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Menegaskan kalau seandainya Allah itu hanya menurunkan satu surat menika Pak, cukup Bapak Ibu sekalian. Cukup bagi siapa? Bagi kita. Ini menunjukkan apa? Pentingnya apa? Surat Wal Asri. Kita mulai ayat yang pertama Bapak Ibu sekalian, satu ayat saja, Wal Asri. Ada tiga. Tadi kan saya sampaikan di surat Al-Ankabut itu kan ardullah, bumi Allah. Nah sekarang Allah bersumpah dengan wal asri, kan? Ada tiga makna Bapak Ibu sekalian terkait wal asri. Yang pertama ini paling banyak para ahli tafsir menyatakan ya, wal asri itu maksudnya Allah bersumpah, dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan tentang penting dan keagungan sesuatu tersebut. Dan wal asri yang pertama maksudnya adalah waktu, masa di mana kita berada. Berarti apa? Selama kita masih hidup ini berarti masa kita. Nah, ngeten itu pendapat Qatada, pendapat Tobari, ya, banyak tafsir umum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi 24 jam jenengan hidup, ngeten supaya mudah ya jenengan menggambarkan. Begitu bangun itu kan jenengan di hadapan jenengan itu napa Pak? Kados toples Pak, rodong, kosong. 24 jam jenengan apa? Kosong. Pilihan jenengan mau diisi apa Pak? Silahkan. Mungkin hal-hal yang kecil ya, begitu bangun ya, nanti pingin ngopi kan kecil Pak. Tapi ketika jenengan ucapan bismillah kan bernilai Pak, kecil Pak ya.
mungkin delik. Nah, kan sudah terisi Pak rodongnya gitu ya. Nah, setelah itu sholat 5 waktu, nah itu kan mungkin besar ya, mungkin kayak bola pingpong atau bola apa besar diisi. Sholat subuh diisi lagi, nah gitu. Kemudian apa? Jenengan kerja untuk nafkahi istri, itu kan juga bolanya tambah besar kan, kewajiban ditambah lagi kan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian ya, silahkan itu pilihannya, sesuatu yang kecil Bapak dan Ibu sekalian ya. Ketika itu kita lakukan semata karena Allah, itu bagi Allah mudah kita untuk bisa melakukan yang besar Pak. Ngeten nggih? Jadi rodong yang kosong itu bagaimana apa? Mau diisi apa? Kedelai, diisi jagung, ngeten nggih? Diisi napa malih? Mungkin kayak bola napa? Pingpong, kayak bola voli gitu ya enggak? Tentang kewajiban-kewajiban kita dan sebagainya. Itu akhirnya apa? Harapannya rodong yang kosong, dan itu adalah tempat dan waktu kita itu terisi apa? Bermacam-macam dan penuh. Wal asri yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting, yaitu di waktu asar. Bapak Ibu, waktu apa? Asar. Waktu asar itu penting apa? Waktu asar itu adalah sholat 5 waktu yang terbaik, sholat subuh. Yang kedua sholat asar. Ngerti? Sholat apa? Ya. Dan sholat asar itulah sholat terakhir di waktu siang. Yang kedua. Dan di waktu asar itu malaikat penjaga malam itu turun Pak ke bumi. Nggih, penjaga malam turun ke bumi. Penjaga siang naik melaporkan kepada Allah. Jadi waktu asar dan subuh itu adalah waktu yang paling tinggi nilai dan kedudukannya. Maka sampai Allah bersumpah apa? Wal asri. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, wal asri itu adalah umru Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bersumpah karena apa? Usia, apalagi 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalatul Islam, ini waktu prime time Pak. Tidak ada waktu sepanjang Allah menciptakan apapun ya yang paling mulia nggih menika waktu selama Rasulullah menyampaikan apa? Kalamullah. Ngeten nggih? Berapa tahun? 23 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, semoga ya dengan kita selalu mengingat suratu wal asri, nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali di surga. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka wa abna'ina wa banatina wa azwajina wa zawjatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ummahatina wa abaina jannataka al-firdaus al-a'la. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.